Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar untuk pagi hari ini, kawan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga diberi kelancaran ya. Itu doa kita ketika bertemu atau mengawali aktivitas hari ini. Atau mungkin buat Anda yang sedang menuju atau pulang begitu ya, semoga juga diberi kelancaran dan sampai tujuan. Hati-hati untuk Anda yang sudah ada dalam perjalanan. Nah, di program Dialog Fajar pagi hari ini, saya tidak sendiri, kawan. Sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Luar biasa. Masya Allah. Doa kita bersama ya. Alhamdulillah. Senang Ustadz bisa saling mengingatkan begitu ya. Amin. Apalagi amin. Kalau dalam agama itu kan agama sebagai tiang dalam kehidupan gitu ya, sebagai penasehat pribadi. Nah, menarik ya Ustadz Umar. Betul. Ini yang seperti apa Ustadz? Karena kemarin melanjutkan itu ya Ustadz ya, setiap orang itu sangat indah ketika mendapat atau diingatkan atau mendapat inspirasi. Tapi tidak semua orang pula bisa menerima nasihat atau inspirasi itu begitu. Nah, ini agama Ustadz. Sebagai penasehat pribadi itu yang seperti apa Ustadz Umar? Selengkapnya, monggo Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, saya kira pertama-tama kita mesti harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam jiwa kita ada masuk agama. Jadi dalam jiwa kita telah masuk agama Islam ini. Nah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan Islam itu, dengan keyakinan iman, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah itu. Nah, ini menjadi penasehat bagi pribadi-pribadi kita. Jadi dengan iman kita, dengan Islam kita ini, maka dalam kehidupan kita ini, menjalani hidup ini, ada penasehatnya. Ada penasehat pribadi kita. Nah, itu kawan, seperti apa yang kemarin saya baca di media itu, ada salah satu petinju Mbak Ayu, Masya Allah, dari Inggris ya. Kalau nggak salah itu namanya, Mbak Ayu pernah dengar ya? Namanya sebentar Ustadz, Jack Henty ya Ustadz. Betul Oh, ya. Masya Allah, Jack Henty. Itu masih muda. Betul. Nah, dia sering mendengarkan yang seperti dialog kita kemarin itu ya. Masya Allah. Ada sering mendengar, terinspirasi dari acara-acara, mungkin dari video, mungkin dari ceramah-ceramah, itu beliau terinspirasi oleh media-media yang bercerita tentang Islam. Lalu kemudian masuklah ke relung hati beliau, siapa tadi? Jack Henty. Jack Henty tadi masuklah ke relungnya, kemudian tentu dengan hidayah Allah, kemudian dia berikrar bersyahadah untuk semakin meyakini keislamannya itu. Nah, itulah kemudian terus semakin belajar, maka dia merasakan betul bahwa ternyata dengan Islam yang telah masuk di relung hatinya itu, dia seolah-olah hidup ini ada
ada penasehatnya, sehingga ketika mau berbuat begini dia tidak berani. Tidak jadi, mau berbuat tidak baik, tidak berani. Tapi yang muncul adalah dinasehati dalam dirinya untuk selalu berbuat baik, dan selalu dekat kepada Sang Maha Pencipta. Ya, inilah kawan yang sekali lagi patut kita syukuri, kita yang sudah sejak kecil, bahkan setelah lahir pun kita sudah masuk di relung hati kita keimanan keislaman ini, maka patut kita jaga dan patut terus-menerus kita kokohkan dan kita lebih kuatkan agar keimanan ini bisa menyinari dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kawan, ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut. Itu ada perumpamaan begini. Ini pelajaran yang sangat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Jadi surat Al-Ankabut ayat ke-41. Jadi ini kawan merupakan cara Allah memberikan pelajaran kepada umat manusia dengan cara diasosiasikan gitu ya, dicontohkan. Jadi otak kita, pandangan kita diajak oleh Allah untuk melihat. Ini loh sebuah contoh yaitu sebuah rumah yang dibuat oleh laba-laba itu, yang diasosiasikan dengan laba-laba itu, di mana rumah laba-laba itu adalah rumah yang rapuh. Apa rumah yang rapuh itu? Adalah rumah yang tidak tahan hempasan angin, tidak dapat melindungi dari air hujan, panas, dingin. Jadi rumahnya laba-laba itu kan begitu ya? Ya. Kemudian sebagai fungsi sebagai pelindung, dia tidak bisa melindungi penghuninya karena sangat lemah. Tidak dapat melindungi dari ancaman musuh. Nah, itu adalah sebuah gambaran orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah bagaikan sarang laba-laba itu. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang petinju tadi sangat tepat sekali. Jadi kalau dirinya itu kokoh, imannya kokoh, maka kokohannya itu bisa melindungi dirinya. Tapi kalau di dalam diri manusia itu tidak ada keimanan, tidak ada Allah di dalamnya, maka ya rapuh, kehidupannya rapuh. Mudah patah semangat, mudah marah, mungkin juga ya emosionalnya tidak terjaga. Karena apa? Karena dalam jiwanya tidak ada Allah yang selalu mengontrol dirinya. Nah, ini penting kawan. Jadi ada guyonan Mbak Ayu. Ya. Tapi ini juga mentertawakan. Bagi orang yang tidak beriman itu, di dalam dadanya, di dalam benaknya maksud saya, disangkanya Allah itu atau Tuhan itu ya di satu tempat begitu. Jadi ada kawan itu sedang bepergian di luar negeri. Kebetulan negara itu atau masyarakatnya yang namanya agama itu bukan menjadi sesuatu yang utama. Jadi jauh dari agama mereka ini. Terus berdialoglah ngomong-ngomong. Ketika itu disuguhi minuman, yang minuman keras itu ya, minuman keras. Lalu dia mengatakan, oh saya Muslim. Saya tidak minum minuman keras. Terus apa katanya yang menyajikan tadi itu, yang tidak ada agama dalam dirinya itu, mengatakan begini, loh
Tuhanmu kan ada di sana, di sini kan nggak ada Tuhanmu. Di langit gitu ya Ustaz ya. Kan ada di Indonesia, di keluar gitu kan. Tuhanmu kan ada di Indonesia sana, kira-kira begitulah. Jadi disangkanya Tuhan nih, Masya Allah. Jadi ini saya tertawa ketika ada cerita seperti itu kawan saya itu. Jadi karena apa? Ya begitulah orang yang tidak ada Tuhan di dalam dirinya, menyangka bahwa hidup ini ya nggak ada yang mengontrol. Nah, jadi sekali lagi, kawan, agama ini sangat penting. Bagi agamanya yang kokoh, itu maka kontrolnya dari fungsi-fungsi rumah tadi itu bisa sesuai. Tapi begitu tidak ada agama dalam dirinya, maka bagaikan rumahnya laba-laba yang sangat rapuh. Sehingga ketika mengarungi kehidupan ini, dia tidak mampu bertahan karena ya tidak ada sandaran dalam hidupnya. Karena apa? Karena visi hidupnya tidak jelas. Jadi orang-orang yang tidak punya keimanan itu, visi hidupnya tidak jelas kemana setelah hidup ini. Disangkanya hidup ini hanya di dunia saja. Tapi bagi orang-orang yang punya keimanan yang kokoh, visi hidupnya sangat jelas bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hanya satu titik, setetes air saja. Tetapi kehidupan di akhirat sana itu sangat ya lama dan tidak akan kembali lagi di dunia. Dan setetes air itulah waktu di dunia ini yang sangat menentukan apakah kelak kehidupan di akhirat itu selamat, bahagia atau tidak, itu ditentukan oleh kehidupan yang cuman sementara ini. Nah, maka bagi orang-orang yang imannya kokoh, maka akan menggunakan waktunya yang hanya setetes di dunia ini dengan sebaik-baiknya, visi hidupnya jelas. Apa visi hidupnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi visi hidupnya bagaimana di dunia ini sukses, di dunia bahagia, lebih-lebih nanti kelak di akhirat. Nah, maka dia akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, akan digunakan amalan-amalannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kawan, itu perumpamaan dari kalau belajar dari surat Al-Ankabut. Maka Ibnu Katsir mengatakan begini, menafsirkan ayat tadi itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang-orang yang musyrik, yang menjadikan bagi mereka Tuhan selain Allah. Mereka mengharapkan pertolongannya, minta rezeki, berpegang pada mereka, tetapi dalam keadaan sempit, keadaan mereka itu seperti sarang laba-laba dalam kelemahan dan lemah dan ini Mbak Ayu ya, kerapuhan. Nah, itu kawan. Nah, di ayat yang lain Allah memberikan gambaran yang berbeda. Kalau tadi itu adalah gambaran yang rapuh, tapi ini sebaliknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Surat Ibrahim ayat ke-24-25. Jadi
Kalau yang al-ankabut tadi itu perumpamaan orang yang imannya lemah, itu yang tidak menjadikan Allah sebagai sandaran, bagaikan rumahnya laba-laba yang rapuh. Tapi orang-orang yang imannya kuat itu diumpamakan bagaikan pohon yang kokoh, yang akarnya kuat, menjulang menancap ke dalam, kemudian pohon-pohonnya menjulang ke atas, rindang, kemudian memberikan manfaat kepada lingkungannya. Oksigennya dimanfaatkan, kemudian buah-buahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, ranting-rantingnya bermanfaat, daun-daunnya bermanfaat. Itulah bagaikan orang-orang yang imannya kuat, kokoh, maka hidupnya selalu bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Semoga menjadi penasehat pribadi kita semua ya Ustadz. Amin, apa yang kita yakini saat ini. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini, kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.